ayat yang pertama dan seterusnya dengan perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya akan bacakan ayat-ayat ini, saudara boleh mengikutinya di handphone saudara di layar yang ada di depan. Ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu Simon. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap keluar setelah diawali dengan amin. Haleluya. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat selanjutnya saya akan bacakan nanti dalam sesi berikutnya. Ya. Baik. Judul firman Tuhan hari ini adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Dengan kata lain, orang yang hidupnya terbiasa di belakang publik menjadi orang yang terbiasa di depan publik. Jadi ada sebuah area kehidupan yang berbeda, saudara. Orang yang tadinya ada di tempat-tempat sepi, tidak selalu berhubungan dengan orang yang ramai, itu sebelum kenal Yesus. Halo? Tetapi setelah kenal Yesus dan dalam Yesus ada sebuah kehidupan yang baru, yang memang sama sekali tidak ada titik temu antara hidup Petrus yang lama sebelum dalam Yesus dengan hidup Petrus setelah di dalam Yesus. Artinya Petrus ketika di dalam Yesus, dia memulai sebuah titik perjalanan yang baru. Katakan amin. Amin. Jadi dia bukan melanjutkan sebuah estafet perjalanan yang lama, lalu dimulai lagi dengan perjalanan Yesus dalam satu garis kehidupan. Tidak. Cek hidupmu hari ini. Apakah engkau masih sama mengolah hidupmu dengan cara hidupmu dulu sebelum dalam Yesus sungguh-sungguh? Atau engkau betul-betul membangun sebuah kehidupan, membangun sebuah perencanaan betul-betul baru setelah di dalam Yesus? Ini perlu kita cek supaya kita nanti menghasilkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita.
sesuatu yang asing dalam hidup kita, sesuatu hal yang maksimal dalam hidup kita. Itu saya temukan dalam kehidupan namanya Simon Petrus. Nah, hari ini saya akan berbicara 3 rahasia Petrus mengalami mukjizat awal dalam hidupnya. Ini mukjizat awal. Karena akan ada mukjizat demi mukjizat dalam kehidupan Petrus yang sifatnya berlangsung berkesinambungan. Ya, hari Minggu kemarin saya sudah berbicara tentang Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, dan bagaimana orang-orang yang tadinya berkata salibkan Yesus, Yesus adalah pengkhianat, Yesus adalah penipu, dan hari itu mereka menyerahkan diri, percaya, bertobat dan dibaptis. Ya? Maka temanya adalah diubah untuk mengubah. Jadi orang yang sudah percaya Yesus diubah dari hidup lamanya, tujuannya adalah supaya dapat mengubah orang yang sama seperti dia dulu untuk menjadi sama seperti Kristus. Itu tugas kita. Itulah panggilan kita. Kenapa Tuhan panggil kita? Kita harus ingatkan diri kita setiap hari bahwa kita adalah orang-orang yang dijadikan Tuhan menjadi agen surga. Katakan amin. Ya. Bagaimana orang-orang yang putus asa, orang-orang yang jauh dari Tuhan kita tarik, kita kuatkan, kita motivasi supaya mereka juga bertumbuh berjalan dalam kebenaran. Haleluya. Yang pertama, saudara, rahasia Simon Petrus mengalami mukjizat ada pada ayat yang ketiga. Ayat 3 bilang begini. Yesus naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Saudara perhatikan ayat yang ketiga ini sangat menarik. Di ayat 2 berkata, Yesus melihat ada 2 perahu di tepi pantai. Tetapi ayat 3 berkata, Yesus naik ke perahu Petrus. Saya mau tanya, halo, apakah dalam hal ini Yesus masuk ke dalam perahu Petrus oleh karena faktor kebetulan atau memang disengaja? Saya mau coba saudara untuk menganalisa. Ayat 2 berkata, di tepi pantai itu ada 2 perahu yang bersandar. Tetapi Alkitab pada ayat 3 berkata, Yesus duduk di dalam perahu Simon Petrus. Saudara perhatikan ayat 3, bagian yang kedua. Yesus menyuruh Petrus supaya menolakkan perahunya sedikit, bergeser dari pinggir pantai agak ke dalam danau itu. Ini bicara tentang apa? Interaksi. Katakan interaksi. Saudara masih punya interaksi nggak dengan Tuhan? Masih ada nggak jam-jam doa saudara? Masih baca kitab nggak? Facebook saudara, Instagram saudara, kegiatan-kegiatan keseharian saudara masih diwarnai dengan firman Tuhan nggak? Itu bicara tentang interaksi. Bagaimana kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, dalam hari-hari yang kita sedang jalani. Haleluya. Jadi kalau kita baca ayat 3, maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus masuk dalam perahu Simon Petrus bukan karena kebetulan, tetapi ada unsur kesengajaan. Kenapa? Karena Tuhan melihat Petrus potensial. Tuhan melihat Petrus adalah sosok orang yang bekerja keras. Tuhan melihat Petrus adalah seorang pemimpin. Tuhan melihat bahwa Petrus adalah seorang yang bisa mempengaruhi
sebenarnya kepemimpinan Petrus itu sudah ada. Tetapi level bawah. Yang ketiga, yang kedua saudara-saudara saya, Yesus yang mulai percakapan dengan Petrus. Yesus tidak suruh orang lain untuk berkata, tolong geser ini perahu ke dalam, saya mau bicara, tidak. Dia bilang, Petrus, geserkan perahu. Jadi saudara, di ayat 3 ini berkata bahwa memang Yesus sengaja membangun sebuah komunikasi yang hidup dengan Simon. Yang indahnya adalah Simon respon. Cuma Tuhan respon. Jadi sebenarnya rahasia Simon Petrus sehingga berlanjut nanti ayat 4, 5 dan 6 adalah ketika Petrus respon. Sebenarnya ini penghalang kita untuk mengalami mukjizat dalam hidup kita. Kadang kita sudah dengar firman Tuhan tapi kita nggak respon. Kita udah baca Alkitab tapi kita nggak respon. Kita udah lihat mukjizat tapi kita nggak respon. Respon Petrus punya nilai jual tinggi di mata Tuhan. Ketika Petrus meresponi apa yang Tuhan Yesus perkatakan, maka lanjutlah ayat yang keempat. Perahu Petrus menjadi mimbar bagi Yesus untuk mengajar. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara perhatikan, komunikasi pertama antara Yesus dengan Simon Petrus berlanjut di ayat 4. Yesus berkata, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam untuk tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, sebelum saya jelaskan ayat 4, ayat 5 ada persoalan. Ayat 5 mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mulai dari kata guru, 1, 2, 3. Guru. Saudara perhatikan, di ayat ini Simon Petrus tidak curhat kepada Yesus akan keadaannya, tetapi Yesus tahu satu persoalan yang sulit yang sedang dihadapi oleh Petrus pada saat itu. Halo. Makanya nyambung. Karena Yesus tahu pada waktu itu Petrus sedang putus asa, sedang stres. Karena apa? Karena dia bekerja bersama dengan tim sepanjang malam untuk cari ikan, satu ekor pun tidak ketemu. Lalu mereka pergi ke pantai dengan catatan mereka akan tinggal untuk perahu, tak membawa hasil apapun pulang ke rumah. Di saat Petrus putus asa, Yesus hadir. Katakan amin. Di saat Anda mulai berkata, Tuhan, aku udah lelah dalam hidup ini, aku udah capek dalam hidup ini, Yesus berkata, nah, aku ada di sini. Ulurkan tanganmu, aku akan menolong. Haleluya. Tuhan tahu nggak kita mengalami keuangan yang sangat menipis? Tuhan tahu. Tuhan tahu nggak kita nggak punya stok beras lagi? Tuhan tahu. Tuhan tahu nggak usaha yang sedang kita rintis selama ini jalan? Tuhan tahu. Tuhan tahu nggak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 cicilan kita? Tuhan tahu. Semua itu Tuhan tahu. Tetapi Tuhan mau hubungan kita dengan Dia itu poin pertama yang harus diperbaiki dulu. Halo.
Yesus nggak langsung bilang, Petrus, masukkan, pinggirkan atau geser perahu ke dalam tempat kejar. Ya ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Respon diperbaiki, komunikasi dibangun, ketundukan dilakukan, dan sebagainya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Rahasia pertama Petrus mengalami mukjizat dalam hidupnya sesuai dengan ayatnya yang kedua, ketiga. Yang pertama adalah Petrus menghadirkan Yesus dalam hidupnya. Katakan sekali lagi, Petrus menghadirkan Yesus dalam hidupnya. Sekarang katakan, Yesus, aku hadirkan kau dalam hidupmu. Hadirkan Yesus dalam hidupmu. Hadirkan Yesus dalam rumah di mana kau berdiam. Hadirkan Yesus di tempat di mana kau bekerja. Hadirkan Yesus di mana engkau berada. Ketika kau hadirkan Yesus, kau libatkan Yesus, maka Yesus akan berkata, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Katakan amin. Yang kedua adalah setelah kita hadirkan Yesus dalam hidup kita, hadirkan Yesus dalam program kerja kita, kita hadirkan Yesus dalam rumah tangga kita, kita hadirkan Yesus dalam setiap perencanaan kita. Yang kedua adalah bertindaklah sesuai dengan arahan Tuhan. Katakan amin. Amin. Ayat 5. Apa kata Simon Petrus? Di bagian B, mulai dari kata tetapi. 1, 2, 3. Tetapi karena engkau, Coba 1, 2, 3. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lanjut ayat 6. Next ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, Simon Petrus menghadirkan Yesus dalam hidupnya. Dia mendengarkan Yesus berbicara. Yang kedua adalah Simon Petrus bertindak sesuai dengan arahan Tuhan. Yesus berkata, tabarkan jalamu agar bertolak ke dalam. Tetapi Petrus berkata, Guru, sepanjang malam kami sudah kerja keras. Saya temukan kata bekerja keras. Petrus ingin bilang, Yesus, aku ini orang berpengalaman. Aku ini tahu kondisi laut. Aku tahu di mana ada ikan. Aku tahu bagaimana strategi menangkap ikan dengan baik. Aku punya pengalaman sekian puluh tahun sebagai seorang nelayan yang profesional. Halo. Itu sebabnya Petrus berkata ayat 5 bagian A. Sepanjang malam kami bekerja keras, Guru, tetapi tidak menangkap apa-apa. Tapi lihat bagaimana Petrus meninggalkan siapa dirinya. Dia tidak lihat lagi dia sebagai seorang yang profesional dan punya pengalaman yang sangat banyak. Tetapi dia berkata pada ayat selanjutnya, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, Allah hola mandang Guru, Allah hola mandang Tuhan, aku tahu. Katakan amin. Kadang saudara, Tuhan bertindak dan berbicara menyuruh kita di luar kemampuan kita, di luar akal dalam kita, di luar akal sehat kita, dan akan betul-betul menghancurkan kita punya program dan strategi. Karena memang kata Alkitab, rancanganku dengan rancanganmu ibarat langit dan bumi. Tuhan gak perlu kerjasama dengan cara berpikir kita. Tuhan gak perlu Dia melakukan sesuatu sesuai dengan arahan kita. Nah, Tuhan gak bisa kita berlaku dengan kita punya program. Dengan apa ya? Kalau Anda punya program lalu Tuhan bekerja berdasarkan program, itu artinya kau kendalikan Tuhan. Terlalu banyak orang sekarang
kendalikan Tuhan dengan punya program. Lu bawa program A, gua program B, program D, bilang Tuhan berkati ini. Berkati ini. Itu artinya apa? Kita paksa Tuhan bekerja sudah program kita. Itulah yang selalu membuat kita gagal. Tapi Petrus hari ini berkata, karena kau yang suruh, maka kau lakukan. Maka terjadilah ayat yang kelima. Terjadilah ayat yang keenam. Lalu mereka menangkap sejumlah ikan sampai jala mereka hampir koyak. Halo. Saya mau tanya saudara. Kapan terjadi ikan? Kapan terjadi mujizat itu? Bukankah Petrus dan tim menebarkan jala di dalam yang sama, di lokasi yang sama, yang dimana tadinya tidak ada ikan di situ. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa ada ikan? Mungkin waktu Petrus bilang begini, sudahlah tebarkanlah. Tadi udah bukan sini, udah mungkin 100 kali kita tebarkan jala di sini, 2 kali kita tebarkan ada ikan. Tapi karena Yesus bilang sudahlah, tebarkan saja. Ya kan? Nah, saudara, saya ingat satu ayat berkata, kadang-kadang dalam merespon firman Tuhan kita perlu seperti anak-anak. Kata seperti anak-anak, gak banyak pertanyaan, lakukan saja. Makanya dikatakan oleh Yesus pada murid-murid, jangan larang anak-anak datang kepadaku. Karena orang-orang seperti anak-anak inilah yang akan mendapat bagian dalam kerajaan. Apa tipe anak-anak? Polos, gak banyak pertanyaan, gak mau membantah, selalu sama antara ucapan dengan tindakan. Makanya anak-anak itu selalu digambarkan dengan simbol kepolosan. Dan kita disebut sebagai apa? Anak-anak Tuhan, bukan pemimpin-pemimpin Tuhan. Seringkali kita dalam kehidupan selalu memimpin Tuhan. Berkati Tuhan ya, aku udah tanam ini, jangan sampai gak berbuah. Aku udah kerjakan ini Tuhan, kenapa you tidak berkati? Aku lakukan ini Tuhan, kenapa gak berhasil? Itu artinya kita memimpin Tuhan. Haleluya. Jadikan Yesus pemimpin dalam hidupmu, maka akan berhasil. Garis bawahi, Yesus adalah pemimpin dalam hidupmu, bukan aku pemimpin Yesus. Yang pertama, hadirkan Yesus dalam hidupmu. Yang kedua adalah bertindaklah sesuai dengan arahan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kalau Yesus katakan A, lakukan A. Kalau Yesus katakan B, lakukan B. Kalau Yesus lakukan C, lakukan C. Jangan kita bertindak di luar petunjuk dan arahan Tuhan supaya kita berhasil. Rahasia keberhasilan Petrus dalam hal ini adalah karena dia bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Haleluya. Saudara yang mau menikah, saudara yang mulai membangun usaha, duduk di kaki Tuhan, berkata, Tuhan, aku mau melakukan semua ini sesuai dengan petunjuk. Kapan kami akan mulai pernikahan? Ada berapa bulan yang pimpin kami, supaya kami tidak salah mengambil keputusan, supaya kami tidak menyesal nanti setelah kami menikah. Seperti itu. Kadang-kadang kita perlu menangis kaki Tuhan, berkata, Tuhan, aku udah lelah, aku udah capek, bantu aku, tolong aku. Haleluya. Gak apa-apa kita berdoa kayak gitu. Makanya ada satu ayat berkata, masuk dalam kamar, tutup dan berdoa. Saudara mau menangis, mau saudara mau hancur di kamar, terserah. Bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Kenapa Anda tahan berjam-jam dengan HP kalau 6 inch itu Anda ketawa sendiri? Kenapa dengan Tuhan tidak tahan berjam-jam? Kenapa Anda habiskan waktu Anda berjam-jam hanya lihat 100 orang di FB, hanya lihat kesuksesan orang di YouTube dan sebagainya? Kenapa Anda tidak bangun sukses saudara? Kenapa Anda tidak bangun hubungan saudara dengan Tuhan? Kenapa Anda tidak laporkan program-program saudara kepada Tuhan? Kenapa engkau tidak berkata, Tuhan, evaluasi aku apa yang salah dalam hidup ini, supaya aku tidak gagal, Tuhan. Usiaku sudah 30, usiaku sudah 40, Tuhan, aku tidak mau gagal, Tuhan. Karena produktif manusia itu 50 tahun.
Kalau saudara sudah masuk ke usia 40 tahun, berarti tinggal 10 tahun kan? Kalau masih 10 tahun ini kita pun nggak serius, usia 60 tahun kita akan menyesal. Haleluya. Jack Ma, salah seorang motivator terbaik dari Tiongkok, berkata, usia 25 tahun kau boleh salah, tapi usia 30 tahun kau tidak boleh salah. Usia 20 tahun kau sudah harus punya mobil, punya rumah, dan punya deposito 1 M minimal. Dan usia 50 tahun kau tinggal bermanfaat. Usia 50 tahun ke 60 tahun kau sedang membangun generasi baru untuk mengikuti jejak. Mungkinkah anakmu orang-orang yang kata dengan menjadi pemimpin hebat seperti diri, kaderisasi. Itu sebabnya saya di usia 20 ini sedang mengkader ada 2 orang ini. Saya kader. Bagaimana berhubungan dengan orang kaya, bagaimana berhubungan dengan orang berduit, bagaimana berhubungan dengan orang terpandang, bagaimana berhubungan dengan orang yang begini. Saya sedang membangun sebuah amin, saudara. Pergunakan waktu yang ada dengan baik dan bersih. Jangan habiskan waktu berjam-jam hanya di depan HP dan sebagainya. Tak produktif di tengah-tengah COVID. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ya, belakangan ini kami bersama dengan tim mengerjakan 2,5 hektar lahan. Percayakan bahwa kepemimpinannya. Beberapa hari ini kita sedang mengawasi alat berat beko kerja 1 hari 16.000. 1 jam 16.000. Mari kita bersihkan mangga. Kita sedang mengawasi juga pemeliharaan lubang untuk penanaman jambu air yang jauh yang besar-besar ini, tanaman pisang dan sebagainya. Ya. Habis bekerja mereka dapat upah. Dan proyek ini masih lama, bisa mungkin program bertahun-tahun. Haleluya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Itu sebabnya saya lagu, kau selalu punya cara untuk menolongku. Tuhan tidak dibatasi oleh zaman, oleh keadaan, oleh waktu, oleh tembok, oleh apapun. Dia berkuasa atas langit, dia berkuasa atas bumi. Situasi COVID-19 ini juga sudah ada dalam catatan Tuhan. Persoalannya adalah kita mau menjadi pemenang atau menjadi orang yang menjadi pencuri. Kita mau menjalankan perjalanan ini dengan betul-betul bersama dengan Tuhan atau kita hopeless. Saudara, hari ini kita sedang ditampi. Buat tangan ditampi. Tampi. Mulu labu, tahu labu akan keluar dari tampi. Tapi kalau berisi, dia akan terbang, dia akan kembali ke tampi. Saudara boleh cek apakah Anda berisi atau ditampi. Kita semua sedang ditampi. Semua kita sedang ditampi. Ya kan? Saudara pernah menampi? Ya, kalau ada padi, ada labung, memang semua terbang. Ya kan? Tapi kalau labung terbuang, kalau dia berisi, kembali lagi ke posisi sama. Artinya semua kita mengalami bencana. Bukan berarti kita bilang, kamu gak orang beriman, kamu orang bencana. Tidak, semua orang mengalami bencana. Baik orang beriman, tidak beriman, orang dekat dengan Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, semua ditampi. Persoalannya, kita labung gak? Atau kita berisi gak? Sama gak antara ucapan kita dengan iman kita? Sama gak antara ucapan kita dengan bobot kepercayaan kita? Sekarang kita
Kemarin saudara, waktu saya menerima surat keputusan dari BCA Finance, mereka bilang Bapak akan dikasih perpanjangan 12 bulan masa transisi, tetapi dengan membayar 1.450.000 selama 12 bulan. Tapi diperpanjang lagi masa pembayaran saya selama 2 tahun dengan catatan selama 2 tahun saya akan bayar 2.605.000 kali 2 tahun. Berarti saya harus bayar kredit mobil saya 80 bulan. 80 bulan dari 60. Artinya saya tidak ditolong, tapi justru mengkasih beban kepada saya kurang lebih 80 juta utang saya ditambah dengan utang saudara. Saya bilang sama istri, ini namanya bunuh diri. Ini namanya bukan menolong. Saya bilang sama istri, sudah, saya tolak itu namanya surat respon daripada BCA. Saya bilang kita bertindak berdasarkan iman. Amin, bukan? Tuhan pasti bela. Amin, saudara. Ketika saya berkata Tuhan pasti bela, Tuhan tilik hatiku paling dalam. 2 hari kemudian telepon bunyi, Pak, saya sudah transfer ke rekening Bapak sekian juta. Saya bilang sama masuk. Tak sampai 5 jam masuk SMS pemberitahuan, rekening Anda telah dikirim oleh BCA Finance. Wah. Amin, saudara. Artinya apa yang saya sampaikan ini bagi kita adalah sesuatu hal yang sangat kecil mungkin dibanding mujizat Anda alami, tapi bagi kami sudah besar. Tuhan tak sampai mempermalukan kita, saudara. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita di saat kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa kesukaran, dan kita nggak sampai putus asa, saudara. Katakan amin. Kalau saya ditolong Tuhan, saudara juga pasti tolong Tuhan. Asalkan saudara, yang pertama apa? Selalu hadirkan Yesus dalam hidupmu. Yang kedua adalah bertindaklah sesuai dengan arahan Tuhan. Jadikan Yesus menjadi pemimpin dalam hidupmu. Haleluya. Alkitab mencatat maka Yesus duduk di dalam perahu Simon Petrus dan duduk di depan. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Jadi kalau ini perahu, Yesus duduk di depan perahu itu dan berkata, "Bertolaklah." Jadi ketika Simon Petrus menjadikan Yesus jadi Tuhan dalam hidupnya, jadi pemimpin dalam hidupnya, maka mukjizat dialami. Yang ketiga, ini paling penting. Imani apa yang Anda kerjakan. Katakan amin. Di sini kadang-kadang kita gagal. Ada banyak orang bertindak tidak didasari oleh iman. Ada banyak orang bertindak tapi tidak digerakkan oleh iman sehingga gagal. Orang bertindak didukung oleh pengetahuan, oke. Orang bertindak didukung oleh sumber-sumber oleh, tapi kalau nggak disertai oleh iman, maka hasilnya tidak maksimal. Rahasia yang ketiga Petrus mengalami mujizat adalah karena dia bertindak berdasarkan iman dan dia tahu, karena dia berkata, "Guru, karena Kau yang bilang, anak orang mendokter guru, porsial dihadami pulang." Tuhan permalukan dia? Tuhan bela nggak? Sekecil apapun imanmu, sekecil apapun tindakanmu, kalau kau lakukan dengan iman, mujizat pasti ada. Amin. Mari kita berdiri. Haleluya. Kau sungguh hebat dalam hidup kami, Tuhan. Bagaimana Kau mengubah penjala ikan menjadi penjala manusia? Bagaimana Engkau menangkap seorang nelayan bernama Simon Petrus menjadi seorang pemimpin yang hebat? Dan hari ini kami pelajari kisah tentang Simon Petrus. Ada banyak hal yang bisa kami pelajari dengan Simon Petrus, tokoh yang sangat legendaris. Dan hari ini kami diajarkan tentang 3 poin. Yang pertama, bagaimana Simon Petrus menghadirkan Yesus dalam hidupnya, menjadi pemimpin, menjadi Tuhan. Yang kedua, bagaimana dia bertindak sesuai dengan arahan dan perintah Tuhan. Dan yang ketiga adalah dia mengimani
apa yang dia kerjakan. Maka Tuhan membela dia. Mukjizat terjadi. Tuhan menghadirkan ikan di dalam danau yang tadinya kosong, sama sekali tidak ada ikan. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Jemaat Tuhan, saudara-saudari, mari pandang Tuhan lebih salah yang sedang menghadapi hari ini. Mari pandang Tuhan yang berkata, marilah kepadaku setiap kamu letih, setiap kamu yang lelah, setiap kamu yang berbahan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan membukakan mata air yang segar bagimu. Aku akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru bagimu yang selama tertutup. Aku akan buka bagimu. Aku akan pertemukan engkau dengan orang-orang yang tepat. Aku akan pertemukan engkau dengan orang-orang yang disebut dengan pengusaha. Aku akan pertemukan engkau dengan orang-orang yang kaya, yang akan menolong membantumu keluar dari kesulitan ini. Yang pertama, hadirkan Tuhan dalam hidup. Hadirkan Tuhan dalam usaha. Hadirkan Tuhan dalam rumah tangga. Hadirkan Tuhan dan libatkan setiap perencanaanmu supaya berhasil. Yang kedua, lakukan sesuatu berdasarkan konfirmasi dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan menyimpang dari pesan Tuhan. Jangan menyimpang dari petunjuk Tuhan supaya berhasil. Yang ketiga, imani apa yang sedang kau kerjakan. Ketika kau beriman kepada Tuhan, maka terhubunglah apa yang sedang kau kerjakan dengan surga. Maka proyek itu bukan lagi menjadi proyekmu, tapi proyek surga. Berhasil tidaknya proyekmu dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita dudukkan berkata, terima kasih. Mari sembah Dia. Kawasan Tuhan, bela kami, tolong kami. Semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Kalau Petrus juga Engkau izinkan mengalami Tuhan Yesus yang disebut dengan keputusasaan karena dia tidak mendapat ikan. Tapi saat Engkau memerintahkan Petrus dan Petrus taat Tuhan, maka Petrus mengalami kelimpahan. Amin. Dia mengalami berkat yang luar biasa. Dan kami percaya kalau Petrus mengalami mujizat, kami juga Tuhan akan mengalami mujizat dalam
membuat kami lebih sukacita, membuat kami Tuhan menjadi orang yang lebih kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam situasi apapun, kami tetap bertahan bahwa kami taat kepada firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapak, materaikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi murid yang Kau pilih, murid yang Kau kasihi, seperti Petrus yang Kau kasihi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu, pengurapan-Mu terus atasnya Tuhan, pakai dia lebih heran dan lebih luar biasa untuk memberitakan kabar baik bagi setiap orang, sehingga firman yang disampaikannya tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan bertumbuh dan bertumbuh Tuhan, dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir juga hari ini Tuhan, apapun yang menjadi problem dan persoalan mereka, kami percaya firman-Mu menjadi jawaban dalam setiap hati kami, dan kami pulang akan membawa berkat-berkat surgawi lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu, terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah dikuaskan